Kita tim KBS Maros itu targetkan 1001 NIB gratis bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Agam. Dan insya Allah kita akan bantu untuk Kamang Hilia 100 NIB ataupun SPP IRT bagi pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kamang Hilia Channel. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Uda Hendra Priyadi sebagai Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kaba Simaraso. Sore ini kita akan berbincang mengenai pelaku usaha, bagaimana izin usaha. Tapi terlebih dahulu mari kita perkenalkan siapa sih Hendra Priyadi? Oke. Ini terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kamang Hilia Channel yang telah undang kami dari Kelompok Informasi Masyarakat untuk hadir podcast di Siko. Suasananya sangat keren, rencak benar untuk ditiru. Mungkin perkenalkan, saya Hendra Priyadi, Ketua KBS Simaraso sekaligus Koordinator Fasilitator UMKM Scale Up Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Nah, pada hari itu sebenarnya kami tugasnya di Sumatera Utara ini. Namun kebetulan karena ada minta cuti libur, kita balik ke Padang sebentar, balik ke Sumbar sebentar untuk kegiatan NIB, bantu legalitas usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Agam. Nah, itu umur 28 tahun dan masih jomblo. Oh, ya. Ada kesempatan tuh. Yeah. Pengetahuan ya. Yeah. Deko dari Kamang Hilia Channel dapat jodohnya. Ya, salam untuk di sana kami yang di Kamang Hilia Channel. Salam juga dari warga negeri Simaraso. Sebelum kita lanjutkan, kita udah kenalan dengan narasumber kita sore ini. Kami juga penasaran nih. Iya. Yeah. Kaba Simaraso itu apa? Gitu. Oke, siap. Nah, KBS Simaraso itu sebenarnya ini sebuah kelompok, awalnya tuh hanya 5 orang. Nah, jadi kita kegiatan tuh banyak di media sosial. Nah, tujuannya awal tuh ada informasi dari masyarakat bisa tersampai ke pemerintah nagari. Begitupun informasi dari pemerintah nagari itu bisa capek diakses oleh masyarakat. Yang kedua tuh untuk menjalin silaturahmi antara warga nagari dan para perantau. Mungkin ada kegiatan-kegiatan anak nagari yang diselenggarakan orang rantau bisa mencari ya. Iya. Nah, jadi kita buatlah kelompok informasi masyarakat KBS Simaraso. Di situ kita buat Facebook, Instagram, Twitter sama YouTube. Oh, pakai Twitter ya? Ya, Twitter sama YouTube. Jadi apapun kegiatan-kegiatan nagari acak kita expose di Facebook. Di Facebook. Ya. Yeah. Memang zamannya kini zaman digital ya. Yeah. Memang tidak bisa menghindar dari hal-hal yang berbau media sosial itu memang tidak bisa. Iya, betul. Nah, tapi kini tujuannya itu dulu, tapi kini agak beda program yang kita tampilkan tuh kini. Ada program KBS Simaraso peduli bagi-bagi dulu, sempat bagi-bagi tiak bantuan-bantuan kalau ada masyarakat yang sakit tuh kunjung kemari tim Iko dari sana kami yang sedang sakit sedang dirawat betul biaya mohon bantu penggalangan dana dibantu. Habis itu ada program bantuan beda rumah itu kita kerja sama Indo Jelito Peduli untuk bangun rumah. Nah, habis itu ada program-program terakhir yang paling rancak tuh program KBS Simaraso peduli UMKM. Peduli UMKM. Nah, dan kini alhamdulillah dulu kegiatannya banyak sosial. 6 tahun kita berdiri tahun 10 Juli 2006 balik. Kini kalau 6 tahun. Selama itu mungkin ada sekitar sampai 5 tahun tuh kita stuck di kegiatan sosial. Alhamdulillah tahun 2021-22 kita dapat pembinaan langsung dari Kementerian Kominfo. Oh. Ya, jadi kita kini ada 6 orang tim KBS Simaraso tuh kerja sebagai tim fasilitator UMKM Scale Up Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan Hendra koordinatornya di Sumatera Utara. Jadi yang KBS Simaraso yang adanya di Baso dibina oleh Kominfo. Yeah. Tapi pelakunya
kerjanya di Sumatera Utara. Iya. Mantap, digital memang seperti itu Digital. ya. Soalnya- Dunia betul-betul di Iya, telapak tangan. Soalnya program pendampingan UMKM Scale Up hanya ada 13 provinsi. Nah, salah satunya Sumatera Utara. Oh, gitu. Karena Sumatera Utara, Sumatera Barat agak deket ya lah, kita dioper ke Sumatera Utara. Gitu. Masih penasaran sebelum kita masuk ke topik sebenarnya? Iya. Selama ini kegiatan Kabasi Maraso untuk dananya gimana? Nah, sampai kini kas dari Kabas Maraso tuh paling di ATM rekening lembaga tuh sekitar 50.000. 50.000. Setiap ada kegiatan pasti saldonya hanya 50.000. Nah, dana-dana kegiatan sosial kita tuh misalkan deh ngelang dana untuk orang sakit dapat sekitar 6 juta. Yang diambil tim Kaba tuh nggak sampai 5%. Selebihnya harus disumbangkan ke yang menerima. Nah, untuk pribadi seorang tuh dicari jalan yang lain sebenarnya. Jadi alhamdulillah terbayarkan rasanya bu ketika kita berbuat sosial sampai tahun. Alhamdulillah terbayar rasanya gini dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dari Kominfo. Amin. Ya alhamdulillah ya kayak gitu. Tabur tuainya terima. Iya, jadi gini terasa dulu. Kalau dulu orang tua tuh kayak ikut kerja kok, mabi baju saja, mabi sepatu saja. Tapi kini orang tuh sadar, kayak ikut nak dan kiranya, gitu. Jadi banyak, setidaknya ada masyarakat yang terbantu dengan kehadiran Kaba Simarasa. Kan orang kalau di jalan, tahunya kita tuh digaji dek nagari gitu. Digaji dek nagari kan. Rasanya kerja di kantor Bali kami digaji per bulan kayak gue padahal Ya memang model itulah. Iya. Kalau awak di kemasyarakatan dan neo nagari maju, Iya. memang bentuk itu. Iyalah kalau untuk informasi Kabas Maraso, Iya. maksudnya lo cukup tawan bisa lo jadi inspirasi di nagari kami Kamangilia gitu. Lanjut kita ke topik utama. Oke, Topik siap. utama hari ini. Sebelum maju minum dulu Oh nak? iya, boleh minum. Boleh minum tehnya dulu. Kadang-kadang duduk di kursi panas bikin Iya. bikin haus-haus ya. Selaku pendamping UMKM Iya. yang paham sebenarnya NIB, Iya. tuh. Kami mungkin Kamangilia khususnya Agam pada umumnya belum terlalu paham apa sih sebenarnya NIB, seberapa pentingnya NIB. Mungkin udah Hendra Priadi bisa menjabarkan kepada kami sehingga kami pun mau dan ingin gitu loh untuk Iya. mengurus NIB demi usaha yang ada sekarang. Iya. Untuk NIB sebenarnya pemerintah pusat itu adalah menggratiskan untuk pembuatan NIB. Itu bisa kita akses di OSS. Nah, tapi kendalanya kini banyak pelaku UMKM kita tuh yang tidak paham dan tidak mengerti bagaimana cara mengakses dan mendapatkan NIB dari OSS. Nah, makanya kita tim Kaba Simarso itu sebenarnya hadir bahas supaya UMKM nya bisa dapet NIB. Nah, NIB itu sendiri sama kayak kita KTP, Bu. Sama usaha, sama orang. Kalau orang kan ada KTP-nya. Kalau usaha harus ada NIB-nya kini, nomor induk berusaha. Segitu pentingnya ya. Ya, sebegitu penting. Nah, ketika orang telah punya NIB, yang pertama tuh manfaatnya tuh ada pemberdayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan dari daerah itu yang diutamakan orang-orang yang ada NIB kini. Jadi lah diakui keberadaannya sebagai pelaku UMKM. Nah, biasanya kan ada mohon maaf ada bantuan bagi pelaku UMKM. Mungkin saldonya satu pelaku UMKM padahal mereka bukan pelaku UMKM. Betul, betul. Nah, makanya sekarang pemerintah tuh ada kan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Agam. Yang kedua tuh untuk akses permodalan kini di perbankan harus ada NIB. Oh, Ya, harus ada NIB bagi pelaku UMKM. Yang ketiga tuh ketika kita urus izin yang lain, izin lingkungan, izin dan sebagainya tuh
harus ada NIB pula kini. Oh, jadi Iya. memang mencakup ke semua Iya. lini usaha. Ya, semua lini usaha. Yang bagian jasa pun ada Ibu. Jasa bajak sawah bajak sawah ada NIB-nya kini. Tujuannya pemerintah ada itu biar mudah pemerintah itu untuk melakukan pemberdayaan. Misalkan contohnya untuk pembajak sawah kan jasa. Iya. Nah, ketika pemerintah ada program pembagian apa namanya tuh mesin Traktor, bajak, mesin bajak, traktor tuh yang pasti yang NIB-nya lah ada data-data orang-orang di kementerian, di pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kalau ini benar-benar pelaku UMKM di sektor jasa, lokasinya di Kabupaten Agam, contohnya di Kamang Hilya. Jadi ketika pemerintah ada bantuan, orang tuh sistemnya lah online kan, jadi nggak perlu payah-payah nanya ke provinsi daerah, gitu. Oh, berarti ada kesinergian juga dengan departemen kayak kalau traktor kan ke pertanian, berarti Iya. tersinergi berarti. Iya. Jadi satu akun tuh bisa akses ke semua itu departemen kata Ibu tadi. Nah, misalkan contohnya untuk traktor kan bidang pertanian. Iya. Nah, jadi NIB itu langsung ke bidang pertanian. Nah, uniknya kalau di Agam tuh katalognya ada gini kalau nggak salah Ibu. Iya, iya. Nah, kemungkinan bisa tuh yang NIB kan langsung masuk ke katalog yang dari Kabupaten Agam. Soalnya datanya lah online kan. Iya, data agam online. Nah, cek lah yang paling penting tuh bagi sektor pangan. Nah, kok salah satu, ya Bu, salah satu produk UMKM di Kamang Hilya itu lado PIRT. Lado PIRT-nya dan itu lah layak dimasukkan ke supermarket. Nah, di supermarket harus ada PIRT. Betul. Syarat membuat PIRT harus ada NIB. Makanya penting sekali bagi pelaku UMKM yang produknya masuk ke supermarket kayak di Hoki, Budiman dan sebagainya, itu harus ada label PIRT. Sebelum itu harus kita BNIB dulu Ibu. Nah, BNIB ketika ada NIB kita bisa akses untuk PIRT, BPOM, halal dan sebagainya. Nah, itu sangat penting sekali NIB bagi pelaku UMKM. Oh. Makanya kita gencar-gencar bana kini bahas supaya pelaku UMKM gue bisa mendapatkan NIB, PRT dan izin-izin lainnya. Oh, berarti kan untuk pelaku usaha yang di Kamang Hilya, yang di Agam, bisa kita dengarkan berapa pentingnya NIB untuk usaha kita. Sama kata Uda Hendra tadi, NIB adalah KTP-nya usaha kita, seperti kita sendiri yang punya KTP. Ya, begitu kan ya Uda Hendra? Ada juga nih mungkin yang bertanya, untuk yang mulai usaha kan nggak semua usaha pangan, semua usaha diurus. Syarat-syarat mengurus NIB apa? Nah, kalau syarat NIB mungkin kini lebih simpel, kita bisa akses di OSS. Syaratnya itu hanya nomor NIK, KK, sama HP Android untuk WA-nya. WA. Jadi Biko kan ada konfirmasi ke WA kita masing-masing. Jadi syaratnya hanya Android dengan WA, KTP, KK. Oh. Yeah. Murah sebenarnya ya. Murah. Yang maksudnya data yang memang Allah punyai. Iya, data yang Allah kita punya belum. Tapi uniknya Patang Ibu, ketika kita BNIB di kecamatan Ampe Angke di Pasar Agro, itu ada yang BNIB dari Tanjung Raya. Nah, dari Tanjung Maninjau. Raya, dari Maninjau. Uniknya, kenapa jauh-jauh datang kemari? Kalau sama kabar, B-nya sebentar bisa cetak sekali, bisa kami bawa pulang, tak perlu kami nunggu lama. Kayak gitu lah kesannya. Padahal lagi yang bawa basah kan Bu. Tapi alhamdulillahnya mereka kunjung ke itu, ke Pasar Agro. Pasar Agro. Ayo. Tadi lah sama-sama adanga baa caritonya NIB manfaatnya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagi bentuk pelaku usaha yang kayak Giko, ini kan PRT lah dong. Ya. Perpanjangan PRT, apakah butuh NIB aja? Nah, ketika orang itu lah ada PRT, biasanya itu lah ada yang tahun berapa ya Bu, nyampe PRT. Biasanya lah otomatis langsung ada NIB-nya. Nah, ketika perpanjangan nanti kita masukkan ke akunnya, bisa untuk perpanjangan sekalian. Berarti tidak perlu ngurus NIB barunya? Nggak usah. Kita langsung perpanjangan dengan ID yang lah ada nanti, ke akun yang lah ada.
Oh, berarti kalau yang NIB-nya, walaupun Alun pernah ngurus NIB. Ya, tapi kalau memang akunya nggak tahu, kita ulang BNIB baru, SPP RT yang baru. Oh, gitu. Ya, Eh, cik lain gitu yang menyangkut PRT. Kayaknya Yeah. NIB ko banyak kalau untuk khusus Kamangilia yang pelaku usahanya memang banyak kepangan ya, yang karupuk kamangnya memang orang kenal kama-kama Yeah, ya. yeah. Kenal kama-kama. Pelaku kami kan memang banyak lah yang ngurus PRT lama-lama kok. Yeah. Yang lama-lama. Yang PRT-nya pun bukan masih atas nama misalnya amaknya Yeah. gitu yang nggak punya HP Android. Nah, Yeah. itu apa solusinya tuh? Nah, solusinya ketika pelaku MKM yang ndak ada HP Android, nanti bisa dibantu mungkin HP keluarganya dan sanaknya. HP ko penting bagi dinas untuk ngurus PRT, Bu, untuk koordinasi di lapangan. Oh, Nah, gitu. kan PRT kan nanti ada orang tuh akan turun, habis itu orang tuh akan mengikuti pelatihan selama 2 kali dari dinas terkait. Iya, Untuk yang PRT. untuk yang pelatihan keamanan pangan. Iya. Yang pelatihan keamanan pangan. Tapi kalau yang pelatihan keamanan pangannya lah siap, perpanjangan PRT, sudah itu tuh inyolun punya NIB dan tidak punya HP Android. Mungkin sarannya tuh kita harus ada HP Android walaupun HP Android yang lain untuk kode konfirmasi nanti. Oh, berarti Iya. bisa Memang jadi- wajib HP HP Android. Android. Ya, walaupun nggak pakai email nggak masalah, yang penting ada HP WA untuk koordinasi ke. bisa pinjam Android orang. Bisa. Oh, bisa. Iya. Sekedar konfirmasi berarti Sekedar ya. konfirmasi. Berarti untuk pelaku usaha Kamang Ilia, Kamang Mage yang maraso ndak punya HP Android bisa pinjam atau manfaatkan HP Android ya, yang lain. Masalahnya Yeah. hanya untuk konfirmasi. Iya. Hanya untuk konfirmasi. Lantaran NIB itu seperti KTP-nya sebuah usaha, Iya. KTP kita. Seberapa besar pengaruh NIB terhadap sebuah usaha? Kalau kita cari Ibu, untuk NIB sangat berpengaruh bagi pelaku usaha. Itu salah satu produk yang lah ada NIB-nya. Nya bisa memasarkan produk lebih jauh. Bisa ke supermarket, jualan online pun. Pandangan orang tuh beda ketika ada nomor induk berusaha sama yang tidak ada. Lah diakui kan. Contohnya kita nih balik kok tidak ada NIB-nya tidak ada, SPP RT tidak ada, sedangkan produk yang sama lah ada NIB, lah ada SPP RT, orang lebih memilih yang ada NIB sama SPP RT. Betul, betul. Nah, selanjutnya tadi balik kita cerita awal tadi bahwasanya ketika pelaku usaha lah ada NIB, nyampang kok ada pemberdayaan dari pemerintah untuk pelaku MKM Kamang Hilir contohnya, untuk dari sektor pengolahan kerupuk. Mungkin pemberdayaan penambahan alat potong kerupuk dan sebagainya tuh yang didahulukan tuh orang-orang yang punya NIB. Patang saja kita dapat informasi bahwasanya ada pelatihan di balkon kalau tidak salah. Yang peserta itu yang ada NIB. Iya, betul. Itu pentingnya NIB bagi pelaku MKM. Pada daftarnya itu simpel tapi manfaatnya luar biasa bagi pelaku MKM. Bisa membuat kini kan lagi ngetren nih UMKM naik kelas. Iya, scale up, UMKM scale up. Iya, UMKM naik kelas. Iya. Jadi yang naik kelas kini ndak anak sekolah saja ya. Ya, UMKM-nya UMKM-nya pun harus naik kelas. Ya. Naik kelas dari seksi adopsi teknologi digital, dari pemasaran, legalitas dan sebagainya. Oh, berarti akhirnya kita sama-sama paham berapa pentingnya NIB, berapa pentingnya sebuah KTP usaha. Yeah. Saya dapat istilah baru. Yeah. Kalau harusnya kita pelaku usaha ini KTP-nya 2. Ya. KTP identitas pribadi sama identitas usaha. Ya. Walaupun kalau NIB kan kertas nih yang dikasih, Yeah. tapi itu adalah KTP usaha kita. Ya. Jadi untuk skala usaha ini apa saja sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk UMKM naik kelas?
Sebenarnya kalau kita cari untuk pelaku UMKM, orang kau lah jago di sektor produksi. Nggak kemakapai kita cari nyalapan lebih kerupuk, lebih bisa buat balado coklat kreasi-kreasi yang baru. Tapi permasalahannya kini kita cari di lapangan tuh mengenai perizinan satu, Yap. yang kedua pemasaran. Betul. Nah, dari perizinan, alhamdulillah pemerintah pusat lah bantu melalui OSS untuk mempermudah perizinan. Kalau dulu kita ngurus PIRT, urus itu mungkin berbulan-bulan. Betul. Kalau kini 5 bulan ini nunggu antri, nah siap jadi. Yang kedua dari sektor pemasaran. Nah, kita syukur di Kamanghilia ada Kamanghilia Channel bisa bantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk. Salah satunya dengan Giko. Ya, insya Allah, pokoknya setiap podcast kita berusaha untuk menampilkan produk ya. pelaku usaha. Nah, cek lain untuk dari sektor pemasaran tuh banyaknya bisa dengan marketplace. Marketplace tuh kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Melalui media sosial kebanyakan UMKM kita bisa jualan di media sosial kayak di WA, Facebook, Instagram. Itulah bisa. Tapi jangkauan pasarnya itu kalau kita lihat alun sabara. Betul. Ya, nah, tapi itulah ujian bagi kita pelaku UMKM ketika kita berjualan mungkin tidak langsung terbeli banyak saja orang membeli. Betul. Nah, disitulah kita acok-acok untuk posting jualan kita, jangan malu pula kan. Junja kerupuk story tak sebentar snap story. Nah, itulah kita berjualan ada tidak story. Memang itu karena Jawa ya. Memang itu karena Jawa. Jadi sarannya untuk pemasaran rajin-rajin saja post, rajin-rajin kirim link di grup-grup tentang jualan produk kita. Yang ketiga tuh desain kemasan. Desain kemasan ya perlu benar cara foto kemasan pun kalau bisa lebih menarik. Jadi orang mencari itu ketika orang mencari langsung rasa lama gitu. Yep. Rasanya cukup terang kalau Diambo pribadi selaku pelaku usaha. Kini kira-kira saran apa untuk pelaku usaha yang ada di Agam? Sarannya yang pertama, yuk kita mumpung pemerintah lagi buka kesempatan seluas-luasnya untuk urus NIB, PRT, yuk kita laksanakan pembuatan NIB, PRT. Untuk Kamanghilia insyaallah dalam waktu dekat ya Bu, kita akan urus NIB, SPP, IRT. Yang kedua, mungkin nanti untuk desain kemasan bisa dibantu dengan berbagai pihak kayak di dinas, minta nagari mungkin bisa juga bantu untuk desain produk dan desain kemasan kayak Iko. Yang ketiga tuh ayo saling kerjasama antar sesama pelaku UMKM. Betul. Nah, ketika kita ada produk dari UMKM kita yang misalkan di Kamang ada kerupuk tale, kita beli dulu. Kita lah yang ekspos di tempat kita promoan produk pelaku UMKM kita. Saling berbagi lah kita untuk sementara dulu biar orang tuh tahu kalau di Agam Iko ada produknya, di Kamanghilia aku jenis produknya. Ada sentral-sentralnya gitu, Bu. Yep. Nah, kalau boleh tahu dulu kalau di Kamangga sentralnya apa, Bu? Kerupuk tadi lah ya. Kerupuk Kamang. Kerupuk Kamang. Nah, itulah jadi brand tersendiri pula bagi pelaku UMKM yang ada di Kamanghilia. Bahwasanya lah ada brand lokal tersendiri, Kerupuk Kamang. Kerupuk Kamang lah jadi identitas bagi pelaku UMKM-nya Surang. Betul. Yang ketiga untuk selanjutnya untuk sektor pemasaran ya kita manfaatkan media sosial, marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee untuk berjualan. Mungkin itu saja saran-sarannya. Tapi kalau saran untuk membuat produk, mungkin Bapak Ibu sadanya telah paham lah ngerti. Pakarnya di dapur ya. Ya, bagi-bagi karajo mungkin ada anaknya yang fokus untuk pemasaran, yang ibunya fokus untuk membuat saja. Jangan sampai ibunya membuat, ini memasarkan, ini mau mungkin banyak sakit kepada pelaku UMKM. Kebanyakan model itu yang makan tabu juri-urinya. Iya, makan tabu sama uri-urinya kata orang teh. Ya, kita bagi karajo. Ambo yang mengelola mbek kerupuk yang disiko untuk pemasaran. Kama sajalah pemasarannya silakan. Kayak itu bagi tugas setelahnya dalam keluarga untuk pengembangan produk. Yep. Rasanya cukup pembicaraan sore ya udah Hendra. Yeah. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat kita ngobrol santai bermanfaat untuk pelaku usaha di Nagari Kamanghilia.
Kamang Mage atau khusus umumnya Kabupaten Agam, bahwasanya betapa pentingnya NIB, nomor induk berusaha. Kembali saya tegaskan, NIB adalah KTP-nya usaha kita, seperti KTP yang dikeluarkan Capil untuk kita pribadi. Jadi usaha kita punya KTP yang dikeluarkan oleh dinas. Kita pelaku usaha harus melakukan supaya usaha kita juga maju dan UMKM naik kelas. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan? Ibu. Nah, kita tim KBS Marasu itu targetkan 1001 NIB gratis bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Agam. Dan insya Allah kita akan bantu untuk Kamang Hilia 100 NIB ataupun SPP IRT bagi pelaku UMKM. Nanti kita akan kerjasama sama Ketua UMKM Kamang Hilia sama Ibu Dona ya, Bu Dona untuk pembuatan NIB gratis bagi pelaku UMKM. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo pelaku usaha Nagari Kamang Hilia, kita pastikan kalau setiap usaha yang ada di Nagari Kamang Hilia telah memiliki NIB dengan pengurusan yang gratis dan difasilitasi oleh Kabasi Maraso. Siap. Udah, segitu Oke, siap. pembicaraan kita. Kita tutup bincang sore ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.